Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang risk factors. Ya, ini juga materi yang dari Dr. Bambang Priyono yang sebelumnya adalah PJMK dari mata kuliah epidemiologi. Dan nanti saya akan memberikan hanya sedikit-sedikit tambahan saja di sana-sini. Ya, apa yang akan saya sampaikan ini tentunya adalah berbagai hal tentang faktor risiko pada apa? Tentunya faktor risiko pada penyakit, karena keterkaitannya ini dengan epidemiologi. Ya, nah, yang pertama perlu kita perhatikan adalah di dalam epidemiologi itu penyakit di populasi itu tidak begitu saja terjadi, ya. Jadi sebetulnya tidak acak saja terjadi, ya. Pasti ada penyebabnya, ya, pasti ada penyebabnya, faktor penyebab, dan kalau ada faktor penyebabnya berarti pasti ada pencegahannya, ya. Jadi itu yang apa namanya menjadi asumsi dasar dari epidemiologi. Tidak ada penyakit yang tidak ada penyebabnya, ya. Dan kalau ada penyebabnya pasti bisa dicegah, ya. Kalau diobati belum tentu, ya. Diobati belum tentu karena pengobatan itu memang memerlukan apa namanya effort tambahan, ya. Tapi kalau pencegahan itu menurut epidemiologi bisa, ya. Dan itu tadi bahwa penyakit di populasi itu juga tidak akan begitu saja terjadi secara acak. Artinya penyebab itu selalu bisa ditemukan, ya. Artinya ilmu epidemiologi memang berkutat di situ. Jadi bila ada satu fenomena penyakit, maka asumsi dasar dari epidemiologi itu tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Ya, tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada penyebabnya. Dan kalau penyebabnya sudah ketemu, berarti pencegahannya bisa dilakukan. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, kita di kuliah yang lalu atau yang sebelumnya, materi yang sebelumnya itu sudah bicara cukup banyak, kita bahas cukup banyak tentang faktor penyebab. Nah, maka penyakit itu bisa digolongkan menjadi dua. Ya, ada yang disebut sebagai communicable disease, sama ada yang disebut sebagai non-communicable disease. Ya, kalau apa namanya kadang-kadang saya suka tanya gitu, apa itu artinya communicable disease gitu. Dan kalau yang awam atau orang yang belum tahu tentang istilah kita, istilah kedokteran, istilah kesehatan, maka itu apa itu penyakit yang bisa dikomunikasikan, ya kan? Nah, ini adalah penyakit yang menular, ya, atau bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Nah, sedangkan penyakit yang tidak menular itu adalah by nature, atau memang penyakit itu adalah tidak bisa ditularkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu melalui vektor dari orang satu ke orang yang lainnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang communicable disease, ya sekarang kita sedang apa namanya, ada contoh yang sangat mudah kita lihat, ya, apa yang biasa. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh agen eksternal, misalnya, ya. Apakah itu bakteri, apakah itu virus, itu bisa menular. Nah, sehingga pembahasannya di dalam penyakit menular itu adalah etiologinya, ya, dari mana penyakit itu datang, apa penyebab eksternalnya, apa agennya, infectious agentnya. Ada bisa disebut sebagai infectious disease, bisa communicable disease, ya, atau bisa juga contagious, ya.
Itu etiologinya dari mana? Ya, apa penyebab utamanya? Kemarin kita sudah membahas ada namanya necessary cause, ya, ada sufficient cause. Nah, ini kalau penyakit communicable atau penyakit menular itu kita akan memperhatikan atau epidemiologi bekerja untuk mencari etiologinya. Nah, sedangkan untuk penyakit tidak menular, apa? Ya ini kalau penyakit menular apa contohnya tadi ada COVID, kemudian kalau apa namanya di negara kita yang seharusnya sudah dieradikasi ada TBC, kemudian ada malaria, ada HIV/AIDS, ya itu termasuk dalam golongan communicable disease, ya yang itu bisa menular secara langsung maupun tidak langsung melalui vektor demam berdarah, ya. Nah, kemudian untuk penyakit tidak menular atau non-communicable disease ini apa? Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang kita bisa katakan itu adalah lifestyle disease. Ya, lifestyle disease atau penyakit akibat gaya hidup. Ya, penyakit gaya hidup yang salah atau yang kurang baik dari segi kesehatan. Nah, apa contohnya? Contohnya kita punya cardiovascular disease, ya. Cardiovascular disease, kemudian ada cerebrovascular disease, ada diabetes, ada hipertensi, ya, kolesterol, ya, hiperkolesterolemia. Nah, itu adalah penyakit-penyakit itu tidak menular, ya, tidak ada agent apa namanya eksternalnya. Ya kan tidak ada penyebabnya, tidak ada virusnya, bukan karena infeksi, tidak ada bakteri, bukan karena virus, tapi itu terjadi karena metabolisme tubuh yang kurang optimal, ya, metabolisme tubuh yang kurang optimal. Kenapa? Karena gaya hidup, ya, intake nutrisi yang salah, kemudian atau postur tubuh yang salah, ya, atau tidak pernah kurang mobilitas dan lain sebagainya. Nah, di dalam penyakit tidak menular ini epidemiologis bekerja juga nggak? Ya bekerja bisa, ya bekerja juga. Pekerjaan epidemiologis di sini adalah untuk mengidentifikasi faktor risikonya. Nah, ya faktor risikonya. Jadi karena di sini kita tidak bisa mengidentifikasi necessary cause-nya atau penyebab utamanya infeksiusnya itu, jadi tidak apa namanya tidak ada tersangka utamanya. Yang tersangka utamanya adalah gaya hidup. Jadi itu adalah faktor-faktor risiko, itu kita pelajari di situ di epidemiologi. Sehingga apa nanti pendekatannya baik itu berdasarkan etiologi maupun berdasarkan faktor risiko, maka pendekatannya adalah pendekatan pencegahan. Nah, di sini disebutkan bahwa epidemiologi itu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit. Faktor-faktor tersebut apa saja? Ada causal factor, ada risk factors, ada penyakitnya sendiri, atau predisposing factors. Yang ini kadang-kadang saling digunakan dengan tertukar-tukar. Apa itu faktor risiko? Nah, kalau faktor penyebab kemarin kita sudah pelajari, ya ada necessary cause yang paling utama harus ada, ya. Tidak mungkin ada di tempat lain. Kemudian kalau diturunkan itu dia masih menimbulkan penyakit yang sama, itu faktor penyebab. Nah, sedangkan faktor risiko adalah faktor-faktor atau keadaan, dapat merupakan satu ciri atau keadaan individu dan lingkungan sekitar individu yang meningkatkan risiko individu atau masyarakat untuk terjangkit penyakit. Jadi faktor risiko di sini itu tidak secara langsung menyebabkan terjadinya satu penyakit, tapi dia bisa meningkatkan risiko, ya, peluang. Ya, dia bisa meningkatkan peluang seseorang untuk terjangkit penyakit tertentu. Itulah yang disebut sebagai faktor risiko. Ya. Nah. Atau di dalam definisi dari WHO, risk factor is any attribute, characteristics, or exposure of an individual that increases the likelihood of developing a disease or injury. Ya, jadi tidak di dalam definisi dari WHO, faktor risiko tidak hanya faktor risiko untuk suatu penyakit, tapi juga faktor risiko untuk trauma. Ya, jadi apa?
apa atau faktor risiko trauma. Faktor risiko trauma seumpamanya itu nanti akan dipelajari lebih dalam juga bahwa untuk mencegah terjadinya injury atau trauma pada anak, maka pada playground itu harus ada pengamanan ya, dengan lantai yang terbuat dari kemudian tidak ada permukaan yang lancip dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk, karena apa, itu adalah hal-hal yang menjadi faktor risiko dari trauma ya, contohnya seperti itu. Kalau disease kita sudah bicarakan. Kemudian some examples of the more important risk factors are underweight, unsafe sex, high blood pressure, tobacco and alcohol consumption, and unsafe water, sanitation, dan hygiene. Jadi ini adalah beberapa risk factors utama untuk permasalahan kesehatan. Ya, faktor-faktor risiko utama untuk berbagai macam permasalahan kesehatan atau penyakit menurut WHO yang sering muncul, underweight ya, atau undernutrition atau malnutrisi ya. Body mass index-nya rendah. Sekarang mungkin ada stunting ya. Nah, kemudian unsafe sex atau pergaulan bebas atau seks yang tidak aman ya. Nah, ini tentu ini menjadi salah satu faktor risiko juga. Tadi ada penyakit menular, HIV, AIDS, itu penularannya salah satunya melalui hubungan seksual. Nah, kalau itu tidak aman, maka yang diobatkan untuk bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi transmisi dari virus HIV itu dari satu orang ke orang lain adalah dengan mencegah seks yang tidak aman, ya kan? Nah, karena hubungan seks yang tidak aman itu adalah faktor risiko. Nah, kemudian high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah merupakan salah satu risk factor dari terjadinya cardiovascular disease ya, penyakit yang terkait dengan jantung, cerebrovascular disease ya, stroke dan seterusnya. Kemudian tobacco and alcohol consumption. Nah, ini untuk berbagai macam permasalahan kesehatan. Unsafe water, sanitation and hygiene. Nah, ini masuk ke faktor risiko pada penyakit-penyakit menular ya. Communicable disease itu banyak sekali terkait dengan faktor-faktor risiko seperti sanitasi ya. Seperti kalau adik-adik perhatikan ya, kalau kita ada di sebuah puskesmas, maka di puskesmas itu ada sanitarian. Salah satu tugas dari puskesmas kesehatan masyarakat, aspek kesehatan masyarakat adalah memperhatikan sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan. Apakah di lingkungan tersebut sudah dilakukan pemisahan limbah atau sampah, pengelolaan sampah sudah baik. Apakah kalau di kota Jogja ya, di tempat saya baru beberapa ya sekitar mungkin 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu kita itu sudah mulai menggunakan SPAL yang terpusat, saluran pembuangan akhir limbah yang terpusat. Jadi di wilayah Kota Yogyakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta yang lain, saya juga sampai sekarang saya kira masih banyak yang diproses. Itu kita perumahan itu sudah tidak lagi menggunakan septic tank ya. Adik-adik mungkin tahu ya, jadi dulu kalau kita di rumah kita pembuangan dari dari kamar mandi itu akan masuk ke dalam septic tank atau tangki pengolahan limbah kita masing-masing. Nah, septic tank ini bermacam-macam ya, bermacam-macam modelnya ya. Ada yang model sederhana, ada yang sudah dengan model pengolahan biologis ya. Nah, yang paling banyak di zaman di mana-mana ya, di kampung-kampung itu adalah model yang sederhana. Di mana model yang sederhana ini berisiko untuk mencemari mencemari air tanah ya.
Jadi sebagaimana Anda tahu adik-adik ya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu menggunakan sumber air untuk kehidupan sehari-hari, apakah itu mandi termasuk makan dan minum, itu sebagian besar menggunakan air sumur, air tanah. Ya, nah penggunaan septic tank yang individual yang kemudian dia itu menggunakan sistem yang sederhana ya tanpa keamanan yang cukup baik itu bisa menyebabkan air sumur ini tercemari dari limbah kita ya. Nah, sehingga pada waktu sebelum kita menggunakan sistem saluran pembuangan limbah yang terpusat atau semua dijadikan dalam satu pengelolaan, itu ada peraturan bahwa septic tank itu tidak boleh ditempatkan dalam radius kurang dari 10 meter dari sumber air. Ya. Jadi ada sumur, maka septic tank itu harus berjarak minimal 10 meter dari lokasi sumur. Nah, celakanya adik-adik ya, celakanya adalah bahwa hal itu dipatuhi oleh masing-masing individual rumah. Jadi seumpamanya saya punya rumah, kemudian saya punya sumur di tengah-tengah, maka saya akan menjauhkan septic tank saya dari sumur saya 10 meter paling enggak. Nah, tapi kita tidak memperhatikan bahwa tempat septic tank kita itu seberapa jauh dari tetangga kita. Ya. Di pemukiman yang padat, ya, di perkotaan, ya, maka hal tersebut tidak akan bisa mungkin terjadi. Nah, hasilnya apa? Kalau memang air sumur kita terkontaminasi dari limbah kita, ya, limbah kamar mandi. Nah, di mana itu pasti akan tinggi dengan bakteri E. coli, ya. Nah, kalau bakteri E. coli-nya tinggi, maka disentri, ya, kolera itu bisa sangat prevalen atau sangat mudah terjangkit. Nah, sehingga sanitasi, ya, hygiene juga. Nah, ini seperti di daerah istimewa Jakarta ini, seperti saya tinggal di kota Jakarta ya. Nah, itu sekarang sudah pipa dari kamar mandi, dari dari WC kita, itu sudah tidak lagi masuk ke septic tank masing-masing orang, tapi itu dijadikan satu pemipaan ke jalan, dari jalan itu akan diteruskan, kemudian sampai ke pembuangan akhir yang didesignated oleh pemerintah daerah. Sehingga sekarang seluruh rumah itu sudah tidak septic tank harus dinonaktifkan. Ya. Nah, ini adalah salah satu usaha, ya, salah satu usaha untuk mencegah terjadinya sebuah penyakit yang disebabkan karena itu tadi faktor risiko, ya, pengendalian faktor risiko termasuk dalam unsafe water, sanitation, dan hygiene. Nah, faktor risiko itu bukan penyebab, ya, tetapi meningkatkan risiko individu atau masyarakat untuk terjangkit penyakit, ya. Nah, yang sudah kita bicarakan tadi salah satunya, dan juga ini ada tambahan lagi kalau kita bicarakan tadi terkait dengan hal-hal yang sanitasi, kemudian kebersihan, hygiene, ya, kemudian ada lifestyle atau gaya hidup. Nah, jangan dilupakan juga bahwa ada juga faktor risiko lain yang itu tidak terkait langsung dengan kesehatan. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada kemiskinan, rendahnya pengetahuan, ya. Nah, ini ada namanya social determinant, ya, atau determinan sosial, faktor-faktor sosial yang itu juga merupakan faktor risiko. Faktor risiko yang disebutkan ini apa? Kemiskinan dan rendahnya pengetahuan itu adalah faktor risiko dari kematian bayi akibat diare, juga sebagai faktor risiko tingginya karies gigi. Nah, ini sudah dibuktikan dengan banyak penelitian. Nah,
bagaimana kemiskinan dan rendahnya pengetahuan itu kok bisa jadi faktor risiko? Ya tentunya kita sudah bisa sangat melogikakan ya bahwa dengan kemiskinan maka mereka sangat punya keterbatasan untuk berbagai hal, ya mengakses pelayanan kesehatan, kemudian memilih produk kesehatan dan lain sebagainya itu akan sangat sempit ya. Dan kemudian pengetahuan juga seperti itu. Ya pengetahuan tentunya sangat berkait dengan perilaku kesehatan seseorang berkait langsung dengan pengetahuan. Nah, itulah ya nanti kita akan bicara lebih dalam di slide-slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tadi ada faktor risiko, ya di mana faktor risiko itu bisa sangat luas, sangat banyak, maka tentunya kita juga harus bisa untuk mengukur ya, apakah suatu faktor itu betul-betul bisa kita anggap sebagai faktor risiko atau tidak. Ya, jadi kan banyak faktor bisa macam-macam. Nah, kapan kita bisa menentukan apakah suatu faktor itu merupakan faktor risiko atau tidak? Maka ada beberapa indikator atau ada beberapa hal yang harus kita perlukan, ya, harus kita perhatikan untuk penentuan. Yang pertama, kita harus mengetahui angka prevalensi dan insidensi. Apa yang disebut sebagai prevalensi? Prevalensi itu adalah angka pengalaman penyakit. Ya, jadi rumusnya prevalensi itu adalah jumlah penderita itu baik yang penderita baru maupun penderita lama penyakit dibagi total populasi yang diperiksa. Ya, jadi jumlah orang sakit dari seluruh populasi itu adalah prevalensi, ya, tanpa membedakan ada yang baru terjangkit sakit maupun yang sudah lama. Nah, sedangkan insidensi itu adalah jumlah orang yang baru sakit dibagi seluruh populasi. Jadi ini ada, kalau insidensi ini adalah jumlah kasus baru. Jadi ada fungsi waktu di sini. Kalau prevalensi tidak ada, ya, jadi yang baru maupun yang lama. Sedangkan kalau insidensi adalah jumlah kasus baru. Jadi kalau kita mau melihat sejauh mana progresivitas atau sejauh mana tingkat penularan atau keganasan suatu penyakit menular gitu semuanya ya, maka angka insidensi ini harus tinggi ya, karena kasus barunya tinggi. Kalau insidensinya tinggi berarti itu penyakitnya ganas ya. Tapi kalau parah atau tidak ini angka prevalensi, apakah penyakit, jadi semakin tinggi prevalensinya maka berarti itu penyakit nggak sembuh-sembuh gitu kan ya, semakin banyak orangnya. Ya, semakin banyak orangnya. Kemudian berikutnya ada angka yang kita perlu ketahui juga, angka risiko relatif atau relative risk, yaitu rasio insidensi penyakit pada kelompok yang terpapar faktor risiko dan yang tidak terpapar. Jadi dibandingkan antara yang terpapar calon faktor risiko dengan yang tidak terpapar kejadian barunya atau insidensinya. Ya, di sini rasio insidensi atau perbandingan dari insidensi penyakit, ya, jadi kejadian penyakit baru ya tadi ya, pada kelompok yang ada paparan faktor risiko, calon faktor risiko, dan kelompok yang tidak. Nah, itu disebut sebagai relative risk. Kemudian ada lagi yang disebut juga dengan attributable risk. Ini adalah risiko yang terjadi bila faktor risiko dihilangkan dari masyarakat. Ya. Nah, ini hampir-hampir sama ya. Kalau di sini kita melihat di risiko relatif itu membandingkan insidensi atau kejadian baru penyakit antara kelompok yang ada faktor risikonya dicurigai dengan kelompok yang tidak. Nah, kalau attributable risk itu kita ada sekelompok masyarakat yang terpapar faktor risiko, kemudian faktor risikonya itu kita hilangkan. Nah, kemudian kita bandingkan apa saja frekuensi penyakitnya, bila ada
faktor risiko bila tanpa faktor risiko dan penyakit secara keseluruhan. Ini yang disebut sebagai attributable risk. Nah, ini kita untuk menentukan apakah satu faktor itu betul-betul bisa kita anggap sebagai faktor risiko atau tidak. Ya, yang tentunya yang pertama yang harus menjadi dasar tadi kita harus tahu angka prevalensi dan angka insidensi. Sehingga dengan begitu kita akan bisa mencari risk relatif. Semakin tinggi risk relatifnya atau relatif risknya, berarti dia semakin pasti bahwa itu adalah faktor risiko. Begitu juga dengan attributable risk. Nah, kemudian berikutnya adalah macam faktor risiko. Faktor risiko itu tentu ada yang berasal dari individu itu sendiri atau yang kita kenal dengan internal atau intrinsik, ya, di mana faktor risiko ini meningkatkan susceptibility atau meningkatkan kerentanan. Susceptibilitas itu adalah kerentanan individu terhadap penyakit. Dan ada yang ekstrinsik atau berasal dari lingkungan luar individu. Apa saja bisa berupa fisik, kimiawi, biologik, psikologi, sosial, dan budaya. Tadi kita sudah sosial determinan ya. Nah, kalau yang intrinsik, maka apa contohnya? Itu ada keadaan genetik. Keadaan genetik apa itu? Keadaan yang diturunkan dari orang tua. Jadi seumpamanya ada imunitas ya. Imunitas seseorang itu diturunkan. Ya. Jadi seumpama periodontal disease ya, atau penyakit periodontal itu bisa terlihat bahwa masing-masing orang itu punya antibody yang itu given, ya, maksudnya yang itu masing-masing orang berbeda, dan itu ada orang yang mudah terjangkit periodontitis karena antibody spesifiknya itu memang secara genetik kurang dibandingkan dengan orang yang lain. Ya, itu bisa salah satu contohnya. Kemudian jenis kelamin dan usia tentu ya. Ini adalah faktor risiko macam-macam penyakit. Jenis kelamin, ada penyakit-penyakit yang itu lebih prevalen atau lebih banyak terjadi pada jenis kelamin pria atau pada jenis kelamin perempuan. Kemudian ada penyakit-penyakit yang itu memang lebih mudah terjadi pada usia lansia atau pada usia anak-anak. Kemudian ada anatomi dan faali individu. Nah, ini kondisi fisiologis seseorang itu juga menjadi satu faktor risiko. Contohnya paling mudah apa? Paling mudah kalau kita ke gigi, itu di gigi kita itu ada pit dan fisur. Ya, pit dan fisur itu fisiologisnya beda-beda tiap orang. Ada yang pit dan fisurnya dalam, ada yang tidak dalam. Nah, yang dalam itu menjadi faktor risiko tentunya. Nah, kemudian ada nutrisi. Ya, intake nutrisi itu tentu menjadi banyak faktor risiko untuk banyak penyakit. Nah, ini semua faktor risiko yang berasal dari internal seseorang, itu biasa juga disebut sebagai faktor predisposisi. Ya, faktor predisposisi, faktor pendorong. Nah, oke, sekarang kita akan masuk spesifik ke faktor risiko pada karies gigi. Nah, ini datanya agak lama ya, tahun 2013 riset kesehatan dasar, sekarang sudah ada yang 2018. Kita bisa lihat bahwa angka DMFT itu angka karies, ya, indeks karies, jadi decay, missing, dan filled teeth, ya, berapa jumlah gigi. Ya, angka DMFT ini ya menggambarkan berapa jumlah gigi pada seseorang. Ya, angka DMFT pada seseorang itu berapa jumlah gigi yang decay. Decay itu yang sedang ada karies aktifnya. Ya. Berapa gigi yang missing karena karies. Missing itu sudah hilang karena dicabut gara-gara karies, bukan dicabut gara-gara trauma ya, tabrakan atau karena periodontal disease ya, karena kalkulus yang banyak terus goyang dicabut, bukan, tapi ini karena karies harus dicabut. Dan berapa yang di filled atau berapa gigi yang ditambal. Jadi artinya D, jumlah gigi yang D, jumlah gigi yang F, jumlah gigi yang M itu ditambahkan, itu menjadi indeks karies gigi seseorang. Pengalaman karies. Ya, pengalaman karies itu kalau D itu kan berarti gigi yang sedang karies,
Kalau M itu berarti giginya itu pernah karies dan sudah dicabut. Kalau F itu kan juga giginya itu pernah karies tapi ditambal. Nah, ini berapa di Indonesia tahun 2013 itu di mana-mana termasuk di Jogja ini tinggi. Lebih dari 4,5. Ya sekarang di tahun 2018 itu juga malah naik. Nah ini ya, sorry ini ketutupan. Nah ini angka DMFT-nya dari 4,8 tahun 2007, kemudian di tahun 2013 katanya menurun jadi 4,6, tapi di tahun 2018 di mana riskesdas atau riset kesehatan dasar ini dilakukan oleh dokter gigi, jadi data giginya yang paling bisa kita andalkan itu yang tahun 2018. DMFT-nya adalah 7. Jadi di rata-rata di setiap orang Indonesia itu ada, berdasarkan data di tahun 2018, itu ada 7 gigi yang bisa jadi 7 gigi itu sedang karies, sudah dicabut karena karies, lalu sudah ditambal karena karies. Padahal gigi manusia itu rata-rata kalau kita kan 28 ya, kalau M3 sudah kita perhitungkan kan 28. Jadi kalau kita punya 7 gigi, itu ada 1/4 dari rongga mulut orang Indonesia itu pasti karies. Menurut ini, ya 1/4-nya ya kan, 1/4 dari seluruh gigi. Nah kemudian penduduk bermasalah dengan gigi dan mulut itu tercatat 57,6% ya, jadi tambah banyak semakin ke sini. Kemudian karies aktif itu ada 4,5 per orang, 4,5 gigi per orang. Tinggi. Nah, kesehatan mulut itu harus kita perhatikan juga ya, karena kesehatan gigi dan mulut sendiri itu adalah tidak bisa kita pisahkan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan atau systemic health, general health. Kesehatan mulut yang jelek akan mempengaruhi juga pada kualitas hidup ya, tidak hanya mempengaruhi pada general health tapi juga mempengaruhi kualitas hidup. Ini cuma ilustrasinya, ini cuma ilustrasi Bambang ya, kalau sakit gigi mau belajar aja nggak bisa ya, susah, mau ngapa-ngapain udah tidak mematikan ya. Sakit gigi itu atau penyakit gigi itu ya bisa saja fatal, tentu ada, tapi yang umum terjadi memang tidak mortalitasnya tidak tinggi, tapi itu sangat mempengaruhi kualitas hidup. Nah, ini kalau Anda lihat di sini gambar ini hanya menggambarkan hasil penelitian kohort ya. Penelitian kohort itu penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun ya. Kalau ini as of April 1st 2016 ini sampai tahun 2016, dimulai dari tahun 1998 ya penelitian itu. Berarti ada udah 18 tahun ya, jadi 98 2000 ya, 18 tahun itu ada populasi yang sama ya, jadi lansia. Di sini ada elderly study ya, jadi sekelompok lansia sejumlah sekitar 600 orang diikuti sejak tahun 98 sampai ini di tahun 2016 ini, dicatat semua kondisinya, baik itu oral health ya, kesehatan oral maupun kesehatan generalnya. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau Anda lihat di sini ada BMI, itu body mass index, ini adalah status nutrisi ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada blood pressure, renal function atau fungsi ginjal, kemudian metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu ada penyakit liver ya, dan sindrom-sindrom yang lain yang terkait dengan hormon. Kemudian di sini kita bisa lihat ada diabetes mellitus, kemudian ada cardiovascular disease. Di sini ADL itu adalah activity daily living ya, jadi kemandirian seseorang ya, quality of life, mental health ya, sampai ke depression. Kemudian di sini ada physical fitness ya. Physical fitness itu adalah keaktifan fisik ya dari seseorang lansia. Ada bone density atau kepadatan tulang. Nah, ini dihubungkan dengan ini yang oral health.
ada saliva, ada karies akar, ada karies mahkota. Nah, Anda bisa melihat begitu banyak garisnya ini dan panahnya ini. Yang ini menunjukkan ada relationship kalau nggak ada panah. Jadi baru hubungan saja, hubungan antar faktor-faktor ini. Yang pakai panah ini sudah bisa dipastikan sebagai cause effect, ya, atau faktor penyebab. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang banyak panahnya ya ini. Banyak panahnya itu ada BMI atau body mass index atau nutrisi ke periodontal disease. Tapi sebaliknya periodontal disease ini juga memberikan panah ke hal-hal ini loh. Ya, ada renal function, ada blood pressure, ya, ada metabolic syndrome, ya, ada diabetes mellitus. Ya, jadi inilah yang disebut bahwa nah, ini root karies ini bisa ke aritmia. Aritmia itu kondisi frekuensi denyut jantung yang tidak teratur. Ya. Kemudian tooth loss itu juga faktor risiko ke stroke. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa panahnya ini ada ke sini, ada juga ke balik, ada dari dari rongga mulut ke penyakit sistemik, ada juga dari sistemik ke rongga mulut. Nah, itulah yang disebutkan bahwa antara kesehatan rongga mulut dan kesehatan general itu ada bidirectional relationship atau hubungan dua arah. Ya, hubungan dua arah. Nah, itu terbukti secara ilmiah ya berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kohort. Ini saya hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa oral health itu tidak boleh dianggap ringan, ya, tidak boleh dientengkan, tidak boleh disepelekan karena dia sangat berkait dengan general health. Nah, kalau kita melihat kemudian pada faktor risikonya, itu ada yang kita sebut sebagai common risk factor. Common risk factor atau risiko yang sama. Kalau kemarin kita di materi sebelumnya kita sudah pelajari tentang Rothmans pie, ya, dalam konsep penyebab penyakit, ya. Nah, itu adalah bahwa pencegahan bisa dilakukan dengan kita mengidentifikasi faktor yang sama antara beberapa penyakit. Nah, ini seperti ini contohnya, ini untuk beberapa penyakit, ada penyakit yang tidak menular, ya, ada non-communicable disease berupa cardiovascular disease, kemudian diabetes, cancer, pulmonary disease, sama oral or dental disease. Di sini kita ada di sini, ya, oral dental disease. Ini ternyata beberapa risk factors ini adalah risk factors yang sama antara oral disease dengan penyakit lain. Seperti apa ini? Tobacco use, penggunaan tembakau, ya, kemudian ini alcohol use. Itu antara dental, oral itu bisa dengan cancer, dengan cardiovascular disease. Kemudian nutrisi itu cancer, diabetes, dan cardiovascular disease. Nah, ini kalau disederhanakan lagi atau dipanah maka akan seperti ini, ada tobacco, alkohol, diet, stress, dan hygiene. Ini adalah common risk factors, ya, risk factors yang sama antara oral health atau oral disease, ya, dengan systemic disease. Nah, ini panah-panahnya. Sehingga apa maksudnya? Dengan mengetahui common risk factors, maka kalau kita melakukan pencegahan untuk kesehatan gigi dan mulut dengan mengendalikan faktor-faktor risiko ini, maka secara langsung maupun tidak langsung itu juga mencegah terjadinya penyakit sistemik. Nah, kesehatan gigi dan mulut itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, ya, tidak hanya masalah biologi, ya, masalah kesehatan, tapi juga ini tadi social determinant, yaitu ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Studi terbaru menunjukkan adanya causal pathway. Ya, causal pathway itu jalur sebab akibat, ya, yang dapat menunjukkan adanya kaitan pada faktor biologi melalui faktor sosial yang melekat pada diri individu. Nah, ini konsep karies itu berkembang dari Brattle, kemudian Bejerskov, dan seterusnya.
di mana penyebab karies itu ada penyebab sama ya, ada faktor penyebab dan faktor risiko yang kalau digambarkan itu seperti ini ya. Kemarin kita ada yang tadi yang baru saja kita bilang dengan common risk factors tentang Rodman's adalah terkait dengan Rodman's file. Nah kalau yang ini adalah Will model. Jadi yang di tengah di sini ini adalah faktor utama untuk terjadinya karies. Apa di situ ya kita sudah sangat paham dengan faktor utama karies ada host, kemudian ada bakteri atau agents, ada substrate atau diet, dan ada time, perlu waktu yang cukup untuk ketika semuanya berpotongan terjadilah karies. Nah, tapi di luar itu kita juga harus memperhatikan, ya, ini yang warna biru ini personal factor ya, sudah disebut di sini factors that directly contribute, directly contribute yang langsung berhubungan. Nah, kemudian yang hijau ini adalah oral environmental factors. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam rongga mulut. Utamanya atau terutama adalah saliva. Ya, saliva, sugar clearance dan lain sebagainya, fluoride. Kemudian yang di luar ini adalah personal factors atau socio-demographic factors. Nah, di sini panahnya kita bisa lihat yang tengah ini berperan langsung, kemudian yang ini dan ini hijau dan merah berperan tidak langsung, atau bisa kita katakan juga itu adalah faktor risiko. Ya, faktor risiko. Ada banyak sekali, sosial determinan juga banyak. Nah, strategi global oleh WHO untuk pencegahan dan kontrol penyakit baik itu menular maupun tidak menular itu dititik belatkan sebetulnya pada intervensi faktor risiko. Nah, ini intervensi yang diarahkan pada determinan lingkungan, ekonomi sosial, dan perilaku. Kemudian untuk lembaga lain juga menitikkan pada pentingnya determinan sosial dan lingkungan daripada kesehatan gigi dan pentingnya mengadopsi pendekatan yang holistik. Jadi semakin ke sini memang pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pada faktor risiko untuk mencegah penyakit. Ya, jadi kuratif tetap jalan, tapi arahan dari kebijakan kesehatan dunia itu adalah intervensi, tapi bukan pada penyakitnya, melainkan intervensi pada risk factor. Nah, ini hanya kalau kita kemudian membicarakan nanti ada causation ya, nanti ada web of causation yang kemarin ya, multiple causal untuk sebuah penyakit. Maka ini kalau konsep lama itu bahwa masing-masing faktor ini, social class, environmental factor, psychosocial, stress, dan seterusnya ini berkontribusi langsung dengan mereka sendiri, tidak diperhatikan hubungan antar mereka. Nah, tapi pada konsep yang baru, nah ini terjadi web of causation. Jadi oral health itu tadi masing-masing faktor ini tidak hanya berkontribusi langsung, tapi mereka sendiri saling mempengaruhi sehingga panahnya jadi semakin banyak, ya, termasuk sampai ke psychosocial stress ya dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi oral health. Nah, kemudian ada perspektif of the causes of the causes. Jadi bahwa yang disebut penyebab itu bisa jadi penyebab karena dia disebabkan oleh hal yang lain. Ya, gitu. Nah, jadi ini causes of the causes ini panahnya bolak-balik. Ya. Jadi social position itu bisa menentukan di sini, tapi di sini policy governance itu juga menentukan social position. Kemudian education, occupation, dan lain sebagainya. Ini adalah causes of the causes. Yang ini bisa menyebabkan beberapa pengaruh, ya, mempengaruhi apakah itu behavior atau perilaku, kemudian mempengaruhi juga biological factor, psychological, dan psychosocial factor, social cohesion, yang dimana ini hal-hal ini mempengaruhi healthcare system atau bagaimana sistem kesehatan di suatu tempat. Yang kalau ini healthcare system tentunya berhubungan langsung dengan kesehatan dan well-being atau kesejahteraan dari masyarakat. Nah, ini semuanya ini dipengaruhi oleh social determinants. Ya, ini semakin kesini semakin sosial ya.
dan semakin kompleks ya, karena disadari bahwa definisi dari WHO yang disebut sehat itu tidak hanya sehat fisik ya atau terbebas dari penyakit ya, tapi sehat itu harus ada well-being, harus ada kesejahteraan, di mana di situ kualitas hidup harus bagus. Nah, kalau kita sudah membicarakan tentang well-being atau membicarakan tentang kesejahteraan atau kualitas hidup yang baik, maka kita tidak bisa hanya mengatakan hanya bebas dari penyakit. Ya, karena hanya bebas dari penyakit atau tidak berpenyakit saja itu belum dikatakan sehat sepenuhnya. Nah, teori yang mendukung itu ada teori yang disebut sebagai life course analysis. Jadi di sini bahwa penyakit bisa timbul itu terjadi karena faktor-faktor risiko yang saling berperan sejak dari intrauterin, sejak dari di dalam kandungan. Jadi interaksi yang kompleks antara risiko biologis, kemudian ekonomi, sosial determinan, dan psikologis dalam pembentukan penyakit kronis sepanjang hidup seseorang. Teori ini menyatakan bahwa status penyakit seseorang merupakan tanda dari sejarah hidup atau posisi sosial seseorang. Jadi kalau ada seseorang pada saat ini menderita suatu penyakit tertentu, maka ini adalah hasil dari proses yang sangat panjang, ya, proses yang sangat panjang yang itu dipengaruhi tidak hanya oleh faktor biologis tapi juga faktor sosial, termasuk faktor ekonomi. Nah, ini beberapa buktinya bahwa life course analysis theory itu dari intrauterin atau dalam kandungan itu sosial ekonomi itu menyebabkan kejadian underweight BBLR atau bayi baru lahir dengan berat badan yang rendah ya. Kemudian unemployed itu kalau pengangguran, tidak mempunyai penghasilan, itu menyebabkan tadi sudah kita bahas ya, pilihan yang terbatas pada apa? Pada termasuk makanan-makanan yang sehat ya. Kemudian pada pelayanan kesehatan. Dan kemudian biasanya ada kebiasaan merokok untuk mengkompensasi stres akibat desakan ekonomi yang itu sendiri juga menyebabkan terjadinya faktor risiko penyakit tertentu. Menyatakan bahwa ada periode sosial kritis yang dapat berpengaruh jangka panjang. Nah, ini ada menurut life course analysis. Jadi ada beberapa periode dalam kehidupan seseorang yang itu bisa menyebabkan status kesehatan, meramalkan atau menjustifikasi kondisi kesehatan seseorang pada waktu tertentu. Apa saja itu? Transisi sekolah, ya, ternyata ini stressful, ya. Kemudian ujian sekolah, masuk ke dunia kerja. Nah, ini adalah milestones di mana bila itu terlewati dengan baik, maka baik juga untuk kesehatan, tapi bila itu dia tidak terlewati dengan baik, maka itu juga berpengaruh. Transisi menjadi orang tua, kemudian job insecurity. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian ada teori social capital. Ya, social capital itu ya ini terkait dengan bagaimana pengaruh kapital atau modal bersosial pada seseorang itu untuk bisa blend dalam community. Nah, di sini selain kemampuan sosial seseorang juga karena kemampuan sosial seseorang itu atau seseorang bisa membuat social bonding itu juga tergantung dari ada gap sosialnya atau enggak. Nah, di sini disebutkan berdasarkan teori social capital di negara egalitarian di mana gap antara kaya dan miskin itu minimal, maka life expectancy atau usia harapan hidup itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada bahkan bisa lebih tinggi daripada negara kaya yang punya gap yang besar antara kaya dan miskin. Negara kaya dengan unequal distribution of wealth itu life expectancy-nya bisa lebih rendah daripada negara miskin yang memiliki equitably distributed income. Ya, life expectancy itu tadi usia harapan hidup. Jadi usia harapan hidup kayak di Jogja ini, kalau kita kecilkan skopnya, di Jogja itu adalah
satu wilayah Jogja ini yang pendapatan per kapitanya tidak setinggi di Jakarta. Ya, pendapatan per kapitanya tidak setinggi di Jakarta. Kalau di Jakarta pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Tapi di Jakarta itu ada gap yang sangat luas antara mereka yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan sangat rendah. Dibandingkan dengan di Jogja, itu kita tidak ada yang berpendapatan sangat tinggi dan tidak ada pula yang berpendapatan sangat rendah. Artinya apa? Equality itu lebih equal di Jogja dalam struktur kemasyarakatan dibandingkan dengan di Jakarta, walaupun di sana itu tadi pendapatan per kapita lebih tinggi. Nah, apa akibatnya kalau kita lihat life expectancy-nya atau usia harapan hidupnya di Jogja lebih tinggi daripada di Jakarta. Ya, Jogja adalah satu daerah di Indonesia dengan life expectancy yang paling tinggi di Indonesia. Ya, sudah hampir mendekati 80 tahun. Ya. Nah, ya tentunya ini hanya untuk mempermudah bagaimana teori sosial kapital itu bisa kita logikakan. Nah, kalau kita ngomong tentang negara, nah kebetulan memang seperti Jepang itu adalah salah satu negara dengan life expectancy tertinggi. Nah, gimana dia bisa mendapatkan life expectancy? Ya, kalau di Jepang jelas pendapatan per kapita juga tinggi. Ya, pendapatan per kapitanya tinggi dan tidak ada gap yang luas antara kaya dan miskin. Sehingga dia orang merasa hidup lebih sejahtera. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Teorinya kalau income inequality, kalau ada gap, maka itu lack of social trust. Ya, nah kalau ada rasa ketidakadilan dan seterusnya, maka itu akan mempertinggi mortality rate atau tingkat kematian. Nah, ini ada studi di Brasil yang menyatakan bahwa social cohesion memiliki hubungan yang signifikan pada tingkat karies free pada anak-anak. Ya, perbedaan income dan mempengaruhi tingkat karies. Nah, ini ternyata tidak hanya pada life expectancy tadi, tapi untuk karies pun juga begitu. Social cohesion atau keeratan hubungan sosial, ya, itu juga bisa menurunkan atau memperbaiki angka karies pada anak-anak. Dan perbedaan income juga mempengaruhi tingkat karies. Nah, di sini adalah kalau kita tadi mempelajari dari awal tentang faktor risiko, faktor penyebab, ya mulai dari elemen biologis dan fisik, biologis. Nah, kemudian semakin belakang ini kita membahas tentang faktor risiko yang terkait dengan social determinant, bahkan sampai social cohesion pun atau keeratan hubungan sosial di masyarakat itu bisa mempengaruhi tingkat karies. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi risk factors. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.